itu awal tajalli rahasia diri Tuhan yang sebenarnya. Itulah disebut nur. Sebutannya nur ilahi. Kalau di bahasa Arab, nur Tuhan. Nur Tuhan ini esa dengan Tuhan. Esa, ya. Arti esa dengan Tuhan artinya bagaimana? Nah ini nak kita pahami. Jangan cuma tahu baik. Esa dengan Tuhan. Arti esa dengan Tuhan ini berarti tidak berpisah dengan Tuhan. Itu. Tuhan yang sebenarnya mentajalikan rahasia dirinya, itulah yang disebut dengan nur. Nur ilahi. Nur ini itu. Nah, dari nur inilah ada macam-macam kata-kata bahasanya. Karena dia sudah lepas daripada Tuhan yang sebenarnya. Iya. Sementara Tuhan yang sebenarnya tidak berasma. Tidak berasma. Laisa kamitslihi. Ya. Itu. Tetapi di sini maka kita jangan sesat, jangan salah. Kita tidak diwajibkan sampai kepada Tuhan yang sebenarnya. Kita cuma dikasih tahu. Nah, yang Tuhan yang sebenarnya tadi, ya, apakah itu Rabbul Izzati atau Rabbul Izzati itu termasuk nur ilahi? Termasuk nur ilahi. Rabbul Izzati. Iya. Termasuk nur ilahi, Rabbul Izzati. Rabbul Izzati itulah termasuk nur ilahi. Iya. Tapi tadi diartikan wong Rabbul Izzati ini untuk memisahkan untuk memisahkan supaya memahami, maka dikatakan Rabbul Izzati itulah Tuhannya zat. Pengertiannya. Ya. Tuhannya zat. Kan sementara itu tadi. Masih. Sementara Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang kita dan putih tidak bisa disebut di dari masih di alam ta'yin. Ini kan tidak bisa disebut, tidak bisa dikatakan. Maka di situ dikatakan Tuhan yang sebenarnya ingin dikenal, maka dengan rahasia dirinya dia mentajalikan sesuatu selain daripada diri dia. Tapi yang dimaksud selain daripada diri dia ini memahaminya jangan salah. Bukan artinya memecah, bukan bukannya lain dari diri dia, bukan. Iya, itu. Ya kan? Selain daripada diri dia itu maksud ini tadi sebenarnya bukan lain. Bukan lain. Melekat. Nah, ayo, bukan lain. Cuman kata-katanya sudah beda. Itu. Inilah yang disebut nur ilahi. Ya kan? Disebutkan nur ilahi, disebutkan Rabbul Izzati, disebutlah Allah. Nah, ini baru namo, baru asma. Iya. Nah, nur ilahi ini atau Rabbul Izzati ini atau Allah ini ada barangnya mana? Ya kan? Barangnya mana? Kalau bahasa kita ini sebenarnya ini kan sekedar tamsil barangnya mana. Nah, yang disebut Allah, yang disebut nur ilahi ini ialah itu tadi zat, sifat, asma, af'al. Inilah disebut Allah. Ya? Nah, inilah disebut Allah Izzati, inilah disebut nur ilahi. Nah, karena Tuhan yang sebenarnya sudah ada kata-kata lagi. Sudah ada dialog lagi. Tapi ada tanda kutip tapi di sini, maka di sinilah yang dikatakan barang siapa yang mengetahui dia menyebut Allah bukan Allah yang ini. Karena kata Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Apabila kamu ingin mengetahui aku, apabila kamu ingin menyebutku, apabila kamu ingin membesarkan aku, cukup dengan kata Allah. Tapi dengan kata Allah, bagi kita yang ketahui ini bukan zat, sifat, asma, af'al. Ini harus dipahami. Tapi bagi yang mereka yang tidak tahu, maka tadi tersembahlah dengan zat, sifat, asma, af'al. Jadi Allah yang sebenarnya tadi Rabbul Izzati diri. Rabbul Izzati sebutannya untuk nyebutkan anunya. Tapi itu bukan Tuhan sebenarnya Tuhan. Tuhan sebenarnya Tuhan. Nah itu, ya kan? Jadi dia duduk Tuhan sebenarnya Tuhan itu dilaisa kamitslihi. Dilaisa kamitslihi. Bukan sekedar Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Allah pun laisa kamitslihi. Allah, iya. Ya. Lah, Nur Muhammad pun laisa kamitslihi. Itu. Jadi kalau kita ngaji dari situ tadi kan
aku ceritakan tadi, aku jelaskan. Ini pada saat segala sesuatu belum ada. Segala sesuatu belum ada. Kata-kata ada pun belum ada. Iya. Ya kan? Nah, di sini. Maka di sini kan ada kata-kata bijak dari para aulia, bukan hadis. Tapi kata-kata bijak yang sudah dipahami, yang sudah diakui. Nah, sesungguhnya aku ingin dikenal, maka aku jadikan sesuatu dariku untuk mengenal aku. Itu, ya kan? Nah, disinilah kalau bahasa guru kami yang Primo, dia menilik kepada dirinya sendiri dan dia berkata, di sinilah kata-kata kun keluarnya itu, ya, dengan berkata kun ini cuma kata Tuhan, ini tidak bisa, itu dimaknai, bukan jadi, bukan, tidak bisa disambungkan kata-kata kun itu jadi. Jadi cuma kata-kata Rabbul Izzati tadi, kalau kita melihat kata bahasa tadi. Begitu dia berkata kun, maka tajalilah rahasia diri dia. Rahasia diri dia ini kan artinya dari diri dia sendiri. Diri ini pula tidak sah, tidak pacak itu sebenarnya nyebut ke diri. Iya kan? Cuman mana cara nyampaikan. Itu yang aku terima. Tinggal kita cara memahami. Tajalilah nur, ya kan? Inilah yang disebut nur ilahi. Maka dikatakan nur ilahi. Nur ini bukan cahaya. Wong salah memahami. Wong awam dikatakan nur ini cahaya. Bukan cahaya. Tapi boleh dikatakan tamsilnya seperti itu. Dikira model itu. Iya. Cahaya kan dengan yang punya cahaya tidak lepas. Ya kan? Tidak bisa. Dikira itu. Nah, jadi maka dikatakan di sini, kalau kamu mengatakan aku, kata Allah, kata Tuhan yang sebenarnya, cukup kamu katakan Allah. Karena aku disuragai kepada diri Allah. Tidak? Maka maksudnya itu tadi, hingga itu tadi. Maka dikatakan Allah ini bertubuhkan Tuhan yang sebenarnya. Sedangkan Muhammad bertubuhkan kepada Allah. Ya kan? Sedangkan kita bertubuhkan kepada Muhammad. Jadi dia berlapis. Ya. Maka dikatakan sesungguhnya pada diri anak Adam itu ada rongga dada. Dalam rongga dada itu ada hati. Dalam hati itu ada pintu hati, ada lub. Dalam lub itu ada lagi disebut sir. Dalam sir itu baru aku, kata Allah. Nah, inilah sebenarnya. Nah, cuman ini kan tidak bisa dikatakan. Ya kan? Nah, sama sejak itu nengok lampu, sinar lampu. Dalam sinar lampu itu ada lagi yang punya sinar. Ya, itu tamsilnya. Nah, disinilah rasa itu bukan Tuhan. Itu buka kan. Rasa itu bukan Tuhan. Yang Tuhan yang sebenarnya yang menimbulkan rasa. Rasa ini kenyataan daripada zat, tak cari zat. Kalau bahasa yang paling mudah lagi itu tadi, kalau aku memakai bahasa dewi aku dewi, hal keadaan. Jadi rasa ini hal keadaan. Ya? Itulah rasa, bukan Tuhan. Rasa yang dirasa itu baru Tuhan. Jadi yang memberikan rasa tadi, ya itulah. Jadi dia nih kalau buka lagi ayat dengan hayat. Hayat ini hidup. Kalau ayat yang menghidupkan si hidup. Ya. Nah, rasa ini ya, ditimbulkan oleh yang si rasa, yang dirasa. Jangan merasakan rasa, raso dirasa. Iya. Nah, tinggal mana cara kamu memahaminya. Jadi guru kita nih dalam kajian ini kita mengkaji sebatas Rabbul Alamin, enggak? Itu. Jadi tapi tanda kutip, kamu kita ini sebenarnya bukan sebatas Rabbul Alamin. Kita ini sebenarnya setinggi-tinggi kaji sebenarnya. Iya. Cuma sebatas Nur Muhammad. Tapi tidak berhenti pada Nur Muhammad. Ya. Nah, harus
diteruskan. Iya. Nah, maksudnya sebatas kepada Nur Muhammad, karena Nur Muhammad inilah yang bisa nyato. Iya. Ya. Kenapa? Nur Muhammad inilah yang menjadi segala alam beserta isinya ini, termasuk diri kita. Ya kan? Nah, tapi kalau maka dikatakan berdiri Muhammad semata-mata Allah. Jadi disinilah kata-kata istilahnya, kalau sudah berdiri Muhammad ngapain mencari Allah? Ya kan? Kalau sudah berdiri Muhammad semata-mata Allah, kenapa sudah mencari Tuhan? Karena semata-mata Allah tiada lain. Maka dia ada bahasa, ada kalimat, ada syana diri, wasili sifati la ghairi. Artinya di sini apa maknanya? Insan itu rasioku kata Allah. Sesungguhnya rasio.